Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sore ini pada tanggal 2 Oktober 2024, saya Dwi Indro Tito Cahyono SHMM, advokat di Malaya, dalam hal ini advokat pada Kantor Hukum Justia Indonesia Malang, sebagai penasihat hukum Sriami, korban atau orang tua korban atau pelapor, anak yang bernama Abdul Rozak, umur 17 tahun, yang sekarang lagi ada permasalahan hukum, yaitu permasalahan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, bahwa menyoroti dan menyikapi terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah kepolisian Resort Malang yang ditangani oleh unit PPA, yaitu terkait laporan polisi Nopol LP _B _333 _9 Romawi _2024 Polres Malang Polda Jawa Timur tanggal 13 September 2024 dengan pelapor Sriami orang tua korban Abdul Rozak umur 17 tahun, dan ada korban juga anak atas nama Fadil umur 17 tahun dalam satu laporan polisi atas dugaan pelanggaran, yaitu pasal 2 UU nomor 12 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO, yang berbunyi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, karena pidana korban dalam hal ini masih anak-anak, masih usia 17 tahun, ini dapat dikaitkan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO, yang berbunyi jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidana ditambah sepertiga. Bahwa dari tim penasihat hukum korban di atas yang diketuai oleh Dwi Indro Tito Cahyono SHMM DKK telah melakukan pendampingan terhadap korban, melakukan komunikasi dengan pihak terkait, khususnya dengan penyidik unit PPA Resort Malang. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami melakukan rilis sebagai berikut. 1. Mengecam dan dengan keras tindakan dugaan TPPO di atas pelaku kejahatan TPPO ini. 2. Memberi masukan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik dalam perkara ini atau Polres Malang, untuk melakukan langkah-langkah preventif terhadap perkara TPPO di atas karena sangat meresahkan korban dan masyarakat Kabupaten Malang. Menindak dengan tegas pelaku kejahatan semacam ini tidak terjadi kembali, atau segera menangkap pelaku kejahatan tersebut di atas dan mengembalikan korban ke keluarganya dengan sesegera mungkin. 3. Rilis ini adalah sebagai warning bahwa di wilayah Kabupaten Malang diduga keras telah banyak bergentayangan
para pelaku pelanggar TPPO di atas, dan kalau tidak disikapi dengan serius atau tidak diusut dan ditindak dengan tegas, akan ada korban-korban, baik itu orang dewasa atau korban anak-anak di Kabupaten Malang. Demikian rilis yang kami bacakan. Selanjutnya adalah kami sebagai penasihat hukum dari korban, Ibu Sriami, dalam ini anaknya yang bernama Abdul Rozak, dan dalam satu LP juga namanya Fadil, sama-sama usia 17 tahun. Ini masih dalam usia sekolah. Saya harap juga dari pihak sekolah juga memberikan sebuah kelonggaran, karena ini kejadiannya adalah kejadian perkara kasuistis yang mana korbannya adalah anak-anak itu sendiri yang diperdagangkan, dieksploitasi di para pelaku, ya, diduga para pelaku diperjualbelikan untuk dieksploitasi tenaganya. Nah, ini harapan kami juga bagi aparat penegak hukum untuk segera menindak dengan tegas. Informasi kami terus gencarkan, yang mana ini harus terungkap dan harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi itu besar harapan kami, dan kami percaya kepada penegak hukum, khususnya unit PPA Polres Malang akan menangani ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.